Tuan rumah yang saya banggakan, yang saya hormati, ini kali kedua saya bersilaturahim. Insya Allah silaturahim kita di sini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya sampaikan bahwa Sudarlun Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno hadir dan memberikan sambutan dalam Muzakarah Ulama ke-7 se-Aceh yang berlangsung di Daya Bustanul Huda, Gampung Alu Cekdoi, Kecamatan Julu, Aceh Timur. Dalam muzakarah dibahas 10 permasalahan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Sandiaga Uno mengaku senang bisa hadir dalam muzakarah ulama ini memenuhi undangan Abu Payapasi. Kita melihat keindahan Provinsi Aceh, keindahan bumi Serambi Mekah. Saya sangat optimis bahwa kekayaan yang dimiliki oleh bumi Serambi Mekah, baik itu sumber daya alam yang melimpah, negeri yang kaya raya ini, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga. Manusia, orang-orang di Aceh sangat pintar-pintar dan hebat-hebat. Kekhasan dan keistimewaan Aceh ini merupakan berkah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ingin bicara lebih banyak lagi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan politik, tapi saya ingin fokus di ekonomi. Kami ingin fokus di ekonomi. Karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan, betul? Bagaimana dengan kemakmuran? Apakah sudah dirasakan di sini secara merata? Belum. Nah, ini adalah PR kita bersama. Saya ingin kesempatan ini kita fokus di 2 hal saja, terutama buat kaum emak-emak. Emak-emak mana suaranya nih, emak-emak? Ya, ibu-ibu di sini banyak mengeluh, harga-harga sekarang murah atau mahal? Mahal ya? Di Aceh Timur mahal juga, betul? Kalau listrik di sini turun atau naik? Oh, naik ya. Tadi pagi saya di waduk di Lok Sumawe, dia bilang harga ikan juga naik, sehingga membebani biaya hidup. Insya Allah keras kekayaan alam ini kita hadirkan harga-harga yang lebih terjangkau untuk para ibu di sini. Tadi milenial, banyak milenial di sini, betul ya? Milenial mengeluhkan mencari lapangan kerja susah, betul? Nyari kerja gampang atau susah? Susah atau susah banget? Susah banget. Insya Allah kalau kita bekerja bersama, ekonomi kita perbaiki, lapangan kerja kita sediakan untuk anak-anak milenial di Aceh. Tentunya selain urusan dompet dan dapur, tadi milenial masalahnya dompet, ibu-ibu masalahnya dapur, kita tentunya memiliki komitmen. Aceh yang sudah sangat baik ini, toleransinya, komitmennya kepada syariat Islam harus kita jaga, harus kita lindungi, jangan kita utak-atik. Setuju? Kita usahakan juga bagaimana kita kawal Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Dan di sini dengan tentunya acara yang sangat mulia ini, di muzakarah ini kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita pastikan Islam yang rahmatan lil alamin terus menebarkan untuk generasi muda kita, generasi yang berakhlakul karimah. Saya punya titip pesan. Saya ingin sekali Indonesia ini menjadi pusat ekonomi halal dunia. Sekarang ini kita baru nomor 10 sesuai dengan Global Islamic Economic Index. Malaysia nomor 1. Padahal kita jumlah populasi muslim terbesar. Saya ingin Indonesia dan berpusat di Aceh menjadi pusat ekonomi halal dunia. Karena luar biasa sekali potensinya, 1,8 miliar populasi muslim dunia. Negara-negara lain yang non-muslim seperti Thailand, Taiwan, Korea, dan Jepang sudah mengembangkan ekonomi halal mereka. Tapi kita malah mengimpor. Kita negara dengan impor nomor 4 terbesar di dunia daripada produk-produk halal. Siapa paling besar pengekspornya produk halal? Ternyata Thailand, negara yang bukan mayoritas penduduknya adalah muslim. Saya ingin canangkan di sini, kembali saya ingatkan, kita harus jadi pusat ekonomi halal dunia. Insya Allah 5 tahun ke depan masuk 5 besar, dan 10 tahun berikutnya masuk menjadi pusat ekonomi halal dunia nomor 1. Insya Allah. Itu saja yang ingin saya sampaikan yang lalu di Lauful Mahfudz. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya
wa tanziul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Jadi buat kita serahkan kepada Allah. Kita ikhlas saja, jangan sampai kita terpecah karena ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita adalah nomor 1, betul? Kalau presiden? Gak usah dijawab di sini. Karena ukhuwah Islamiyah kita nomor 1, betul? Ya, yang berdua ya. Akibat ramainya warga dari berbagai daerah mengikuti muzakarah ini, lalu lintas sempat macet beberapa kilometer. Tim gabungan di Jalan Nasional terus berusaha mengatur lalu lintas agar arus transportasi tetap lancar. Sisi kanan kiri jalan juga dipadati pedagang musiman. Warga tampak sangat antusias mengikuti acara muzakarah ulama ke-7 se-Aceh ini. Dari ID, Seni Hendri, Serambion TV.